Apakah Baradae mendapatkan ancaman? Ada posisi pelaku yang punya pengaruh, MS yang kuat. Perlindungan itu dimaksudkan untuk menjadi barrier, untuk menjadi penghalang. Ketika bertemu dengan LPSK, Ibu PC tidak mau menyampaikan apapun. Ditanya nggak jawab, disuruh nulis nggak mau, gitu loh. Iya. Yang sempat terucap, malu Mbak, malu. Ibu PC-nya nggak kooperatif, Ibu PC membutuhkan pemulihan mental. Ada yang perbuatan yang tercela ya. Ya kenapa kemudian yang keluar kan malu. Beberapa hari terakhir banyak dilakukan razia terhadap judi online. Iya, 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 iya. Berkaitan nih, Pak ya. Ada Ya, transaksi setelah kematian katanya. Irjen Ferdi Sambo menguasai 4 rekening milik Brigadir J. berhubung sama uang juga Joshua dipercaya. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan dari Jakarta, Indonesia, inilah dia The Real Rumawi. Oke, selamat malam di Amerika dan selamat di sana pagi ya di Indonesia ya. Pagi. Jam jam 12 ya. Jam 10. Oh, jam 10 oh ya, jam 10 jam 10 lewat ya, jam 10 10. ya. Nah, Oh, jam kalau itu 10 kan kita 2 jam nih bersama takutnya jam 10. ya, Bapak Edwin Partogi Pasaribu sebagai Ya, Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. S-nya nggak ada hubungannya Mas Sambo, nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada, ya, 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 ya. Oke, ya. Oke, Pak Edwin, dari LPSK ini Ya, banyak sekali yang menarik yang perlu saya tanyakan. Kan oke. kasus Pak Ferdi Mereka. Sambo ini, kemarin LPSK adalah lembaga yang bukan melindungi ya beberapa saksi kunci dan juga keluarga korban berarti termasuk Ya, korban masuk. Brigadir J juga termasuk ya. Ya, bisa. Oke. Kemarin ibu istri Pak Ferdi Sambo, Ibu Putri ya, Ya, tadinya juga termasuk dilindungi oleh LPSK ya. tidak. Oh tidak, dari awal tidak ya, tidak ya. Tidak. Itu baru sifatnya permohonan perlindungan, Oke. belum menjadi terlindung. Ya, Oke, jadi baru permohonan dan akhirnya perlindungan. dinyatakan bahwa LPSK tidak perlu atau tidak, Dinyatakan ditolak iya, permohonan. ditolak gitu ya. Oke. Kapan waktu itu Ibu Putri mengajukan permohonan untuk mendapat perlindungan dari LPSK? Oke. Ya, Iya, awalnya itu tanggal 13 Juli ya. iya, iya, Eh, iya. hari dari pengumuman oleh Mabes Polri tentang peristiwa Duren 3. Nah, Iya, jadi kami menemui Pak Irjen Ferdi Sambo di iya, kantornya, di iya. kantor Propam. Kemudian Pak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa dia meminta LPSK untuk melindungi istrinya. Oke. Kemudian karena pada saat itu kan belum ketemu dengan ibu ataupun kuasa hukumnya, dan permohonan itu Iya, kan iya, harus iya, disampaikan iya, secara tertulis. Nah, iya. baru hari esoknya ada surat kuasa dari kuasa hukumnya yang menyampaikan permohonan perlindungan atas nama Ibu PC. Oke, Begitu, oke. Kang Uya. Iya. Tapi di tanggal 13 itu juga kami bertemu dengan Baradae. Gitu. Oh, Dan oke. Baradae di kantor yang sama, di kantor Propam itu, bertemu dengan Baradae, dan Baradae ketika itu juga menyampaikan permohonan perlindungan. Dan pada saat itu kan yang perlu juga penonton Uya tahu ya, itu Iya. kan baru hari ketiga dari peristiwa, ya. Oke. Hari ketiga dari peristiwa itu ada 2 laporan polisi. Oke. Laporan polisi tentang pencabulan dan laporan polisi Iya. tentang percobaan pembunuhan. Oke. Laporan polisi tentang pencabulan itu yang menjadi pelapornya dan terduga korbannya adalah Ibu PC. Sementara Oke. laporan yang percobaan pembunuhan itu laporan model A, atau pelapornya adalah polisi. Gitu. Nah, jadi Siapa? ada polisi, maksudnya Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah, jadi belum ada
laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kan baru ada kemudian, minggu kemudian baru ada polisi dari pihak keluarga itu. Nah, akhirnya yang semuanya ditolak apa ada yang diterima pada saat itu? Prosesnya kan setelah kami menerima permintaan resminya tertulis itu ya, Kang Uya, kami melakukan telaah dan investigasi, gitu. Setelah ada investigasi itu, karena undang-undang sudah mempersyaratkan beberapa hal untuk didalami dari suatu permohonan perlindungan, gitu loh. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Artinya seorang pemohon yang berstatus sebagai saksi, korban, ahli atau justice collaborator atau saksi pelaku bekerjasama itu harus punya sifat penting keterangan, gitu loh. Nah, sebelum jauh kita bicara, saya ingin kasih pengantar sedikit ya, bahwa LPSK ini dibentuk untuk melindungi para pihak dalam proses peradilan pidana, gitu. Jadi tidak perdata, tidak tata usaha negara, tidak, jadi hanya untuk perkara pidana. Nah, pihak yang dimaksud adalah dia bisa korban, bisa saksi, bisa pelapor, bisa ahli, bisa saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, gitu. Nah, si Ibu PC sebagai terduga korban dari laporan pencabulan. Pada saat itu ya? Pada saat itu ya, kita ngomong pada saat itu ya, biar orang paham. Gitu. Baradae sebagai saksi dan termasuk ya terduga korban pada laporan polisi tentang percobaan pembunuhan. Karena kan diksinya waktu itu kan tembak-menembak. Tembak-tembakan. Tembak-menembak gitu. Diksinya waktu itu. Gitu loh. Nah, jadi dua hal itu yang kita dalami dulu, kita telaah dan investigasi untuk menguji apakah dia punya sifat penting keterangan. Termasuk kewenangan LPSK untuk menguji apakah keterangan yang diberikan yang didasarkan pada permohonan ini benar atau tidak, gitu loh. Ya, jadi yang lain yang kemudian kita dalami adalah soal tingkat ancaman dari pasca peristiwa pidana yang terjadi. Ada nggak ancaman yang dialami si pemohon, gitu. Ada yang ketiga katanya? Yang ada, katanya ada, tapi mau dibuka sekarang apa gimana? Boleh. Oh, ya. Ya, pada waktu tanggal 13 ketika ketemu dengan Pak FS ya, kita singkat aja. Itu dia menyampaikan yang dimaksud dengan ancaman itu kepada ibu adalah pemberitaan media massa, gitu loh. Kata dia, ibu ini kan korban, gitu loh. Pemberitaan media massa itu makin membuat ibu terpukul. Permintaannya supaya LPSK bisa menghentikan pemberitaan media massa tersebut, gitu. Ya. Jadi itu yang disampaikan pada saat itu. Gitu. Kemudian saya tambahkan lagi yang boleh. Yang poin keempat untuk yang kami dalami setelah yang ketiga mungkin ya. Ketiga itu soal kita mendalami apakah pasca peristiwa ada situasi dari fisik atau psikis orang yang pasca peristiwa itu membutuhkan rehabilitasi medis atau psikologis, gitu. Ya. Apakah orang luka, apakah orang trauma, gitu. Itu juga menjadi salah satu pendalaman LPSK. Yang terakhir kita mendalami rekam jejak kejahatan. Pemohon ini punya rekam kejahatan atau tidak? Gitu. 4 hal ini bukan standarnya LPSK, tapi standar yang diberikan oleh undang-undang kepada LPSK untuk memeriksa suatu permohonan. Gitu, kamu ya. Iya. Nah, pada awal-awal menginvestigasi tersebut, sudah menemukan ada kejanggalan apa tidak? Ya, yang sudah ada ya. Saya ingin sampaikan dulu peristiwa tanggal 13 yang kemudian heboh karena Pak Mahfud menyampaikan ada amplop yang diberikan kepada petugas LPSK, gitu loh. Sebenarnya informasi itu kami sampaikan tertutup kepada Prof Mahfud ya sebagai Menko Polhukam, karena Menko Polhukam mengundang LPSK untuk meminta informasi tentang bagaimana sih perkara ini dalam posisi LPSK melihatnya.
Kemudian Oke, jadi kami, informasi waktu ada amplop yang dikeluarkan dari Pak Mahfud itu informasi yang diberikan sama LPSK ya? oh iya, LPSK memberikan. Oke, iya, Jadi iya, pertemuan tertutup undangan dari Menko Polhukam pada 29 Juli ya di kantor Menko Polhukam kami diundang untuk iya, menyampaikan informasi iya, tentang langkah-langkah apa saja yang iya, LPSK sudah lakukan dan LPSK menemukan apa. iya, Nah, salah satu cerita yang kami sampaikan ketika pertemuan 13 Juli dengan Pak iya, FS di iya, iya, kantornya iya, itu, iya, staf iya. kami yang ketika itu bertugas diberikan map yang berisi 2 amplop coklat gitu loh. Oke. Jadi bukan di rumahnya FS ketika dilakukan asesmen psikologis, tetapi ketika tanggal 13 pada pertemuan pertama itu. Dan Polda Metro Jaya. ketika itu ada 2 staf kami yang menemui FS, ya. Ketika selesai bertemu dengan FS, salah satu staf kami pergi ke masjid tuh sholat, ya. Ya. Satu lagi tunggu di ruang tunggu di kantor tersebut, dan ada staf yang datang dari dengan pakaian seragam di situ, ya. Itu membawa map dengan menyerahkan kepada staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya. Ketika dibuka, isinya ada 2 amplop coklat, ya kan? Karena Isinya 2 amplop coklat. Isi apa map isi itu 2 amplop amplopnya? coklat. Ya, kan belum dibuka. Ini mau saya sampaikan. Oke, belum dibuka. Oke, oke, oke. Jadi karena Penasaran, Pak. ya sama. Karena 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 menurut petugas kami apa yang disampaikan itu tidak ada hubungannya dengan persyaratan Iya. permohonan, ya kan? Dan juga staf kami juga khawatir pemberian itu apa segala macam ya, hal-hal yang berbau ilegal atau melawan hukum. Iya. Serta merta pada saat itu staf kami langsung menolak. Oh ya, jadi udah tahu saya Iya. balikan sih ke Bapak. Gitu. Jadi tidak sempat dibuka, belum diketahui Oke. apakah isinya potongan koran, apa isinya foto, KTP, semuanya, tapi tebal, ya, gitu loh. Iya. Tebal ya. Tebal, gitu. Begitu kamu ya. Kelihatannya apa? Berat dari beratnya uang apa batu bata atau Ya, apa? ya Kertas. masih kertas sih kemungkinan. Artinya nggak setebal batu bata. Kalau Iya. bahasa staf kami itu cuma 1 senti tuh, kamu ya. Tapi kalau 1 senti isinya uang $100 US atau 10.000 atau uang $1.000 Singapura kan gede juga ya. Iya, lumayan. Iya. Gitu. Iya. Nah, Oke. Dan akhirnya amplop itu tidak sempat dibuka, udah keburu dibalikin ya. sudah keburu balikin, ya. Kan ada juga pendapat yang bilang harusnya diterima dulu baru diserahkan KPK. Iya. Ya, Iya. situasi saya ingin sampaikan begini ya. Situasi yang dihadapi orang juga kan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya ya. Pertama begini, dalam posisi staf kami terima itu aja dia udah shock, udah takut Iya, dia. pastilah. Iya. Ya kan. Kalau orang yang sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang lebih matang, mungkin bisa saja dia berpikir ini bisa jadi bahan untuk lapor ke KPK, gitu kan? Iya, Gitu. ngerti. Tapi kalau kita buat alternatif lain, Kang Uya, ya, seandainya kita berpikir baik aja, ya, berpikir baik kita terima dulu, tapi kita lapor ke KPK. Iya. Ya. Bagaimana sebelum lapor ke KPK udah OTT? Iya, kenal lah, ya. Iya. Kenal lah. Nanti kata penyidik jelaskan di pengadilan, ya kan? Iya. Nah, ya kan. Harusnya bikin konten, Pak. Dibuka dulu, guys. Kita dapat amplop dari FS, guys. Isinya apa, guys? Jadi ada bukti itu, Pak. Nah, gitu. Maksud saya antara orang yang menghadapi ya kan dengan komentator itu beda. Nah, iya. kan, gitu Komen mah kan. gampang aja, tinggal komen ya, Pak. Komen mah gampang aja. Jangan terima dulu saya lapor KPK gitu. Iya. Ya enak. Ya kalau sampai lapor KPK, sampai keluar ruangan terus OTT gimana? Selesai gitu. Iya. Ya kan? Jebakan Nanti Batman, jelaskan di pengadilan, ya kan? Panjang urusannya. Gitu loh. Tapi akhirnya FS dilaporkan ke KPK ya terkait amplop itu. Ya. Ya, tapi yang melaporkan bukan kami, tapi ada kelompok pengacara ya. Gitu. Oke. Dan LPSK siap memberi keterangan jika diminta berarti ya?
Ya, tentu. Oke. Jadi Nah, yang lain juga dari proses ini, dari kasus yang di awal ya, soal pencabulan iya, dan kecaman pembunuhan itu, iya. minggu kemudian kan masuk baru laporan polisi dari pihak keluarga Joshua ya Iya. tentang pembunuhan berencana. Gitu. Nah, kami dalam melihat peristiwa Duren 3 itu sejak awal sudah mengendus ada yang Oke. janggal, ada yang Iya. ganjil, gitu loh. Jadi gini Apa? Kang Uya, Hmm. kan di peristiwa Duren 3 itu ada laporan polisi tentang tadi pencabulan, Oke. ya. Ada inisiatif polisi buat laporan tentang percobaan Iya. pembunuhan. Artinya, Iya. ya, dua laporan itu yang menjadi terlapornya atau terduganya adalah almarhum Joshua. Iya. Ya. Tetapi fakta yang tidak terbantahkan dari peristiwa Duren 3 adalah bahwa ada kematian tidak wajar yang disebut dengan pembunuhan, ya, dia sudah bisa dikatakan sebagai pembunuhan, yaitu kematian almarhum Joshua. Gitu. Kenapa kematian pembunuhan terhadap almarhum Joshua tidak dilakukan pengusutan? Oke. Kenapa polisi berinisiatif membuat laporan A untuk percobaan pembunuhan, tetapi tidak ada inisiatif untuk membuat laporan A tentang pembunuhan terhadap almarhum Joshua? Gitu. Jadi yang mati ini nggak terbantahkan, gitu loh. Ya. Nggak perlu pembuktian lagi karena sudah mati, sudah Iya. jelas Iya. tewas meninggal, gitu ya. Sementara dugaan percobaan pembunuhan dan dugaan Iya. pencabulan itu masih perlu pembuktian, gitu loh, ya kan? Yang soal mati itu kan perlu dibuktikan matinya kenapa, siapa yang membunuhnya, gitu loh, siapa yang menyebabkan dia mati, gitu. Di sisi lain, Kang Uya, Iya. yang juga menarik ketika ini ada orang meninggal dibunuh, kemudian dilakukan otopsi, gitu. Oke. Kalau dia pelaku, untuk apa dilakukan otopsi? Diotopsi. Ya, Ya. sebab otopsi itu untuk menemukan penyebab kematian, gitu loh. Iya. Dan otopsi itu perintah hukum, artinya itu permintaan dari penyidik untuk mengetahui penyebab kematian, gitu loh. Ya, perintah penyidik itu harus didasarkan adanya laporan polisi atau proses lidik untuk melakukan itu, gitu loh. Ya, laporan polisinya atas kematian itu nggak ada, ya kan? Tapi kok dilakukan otopsi? Gitu. Oke. Terus Itu yang otopsi itu janggal pertama untuk, kali ya. ya, jadi otopsi itu untuk keperluan Iya. apa? Gitu kan? Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi hal-hal itu aja sudah janggal kamu ya. Iya. Iya. Nah, apa yang dibicarakan dari LPSK pada saat menemukan kejanggalan itu di internal? Ya, ya tentu kita mendalami berbagai informasi ya dari berbagai pihak yang kompeten dan kredibel gitu loh. Ya. Sehingga kami kemudian mendapatkan fakta-fakta yang berbeda dengan keterangan-keterangan sebelumnya, kamu ya. Iya. Kalau kamu yang mengikuti berita ini, Iya. ada sebelumnya keterangan resmi bahwa Barada ini adalah sniper atau jago tembak, Oke. nah, kan gitu loh. Ya kami dalami. Pertama pertanyaannya, pistol yang dia punya apa? Ya, Iya. dari mana dia dapat? Iya. Kapan dia dapatkan? Gitu. Kemudian bagaimana dengan hasil latihannya? Jadi supaya kita nggak ngomongnya asumsi duga-duga, ya kan? Kita ngomong Betul. yang terukur aja, gitu loh. Iya. Ya kan? Kemudian statusnya Barada ini sebenarnya siapa? ADC Iya. atau ajudan atau apa, gitu loh. Ya kan? Jadi kami dalami ternyata kami menemukan fakta. Barada ini tidak jago nembak, Oke. biasa aja, gitu loh. Biasa aja latihannya biasa aja. Kalau yang jago nembak tuh ada istilahnya kamu ya itu kemampuan kelas 1 gitu. Iya. Nah, istilah itu aja dia nggak paham. Gitu. Kedua, kalau dia jago nembak, dia aset buat Polri kamu ya.
dia jadi Oh iya atlet. benar. Iya, kan bisa Iya dapat iya emas. Iya, benar. gitu. Nah, kemudian dia baru dapat pistol, ya kan? Itu setelah melekat kepada Ferdi Sambo. Iya. Dia melekat pada Ferdi Sambo baru bulan November tahun lalu. Baru ya. Baru 7 bulan, gitu loh. Baru 7 bulan dapat pistol, masa langsung jago tembak. Ya. Iya. Terus kemudian kami juga mendapatkan keterangan tentang hasil latihannya. Iya. Hasil latihannya biasa saja, enggak Oke, bukan yang memenuhi syarat luar jago biasa gitu tembak ya. tadi. Ya, gitu loh. Ya. Informasi yang kami peroleh kemudian juga termasuk bahwa penugasan Barada ini bukan sebagai ADC, ternyata sebagai supir, gitu loh. Oke. Jadi kalau dibilang ajudan salah, dia supir. Iya. Mungkin supir merangkap ajudan, tapi kalau sprintnya, surat tugasnya itu adalah supir, gitu loh. Supir. Kemudian kan kami sudah minta keterangan dari Baradae ya dalam Iya. 5 kali pertemuan, gitu loh. Dia selalu konsisten keterangannya bahwa itu peristiwa tembak menembak, gitu loh. Iya. Tembak menembak itu dalam posisi antara Baradae dengan Brigadir J itu berhadapan-hadapan, gitu, Iya. berhadapan. Nah, ya dia bertahan di situ, ya, itu ceritanya. Nah, sementara kami punya pengetahuan tentang Iya. luka yang dialami oleh Brigadir Joshua. Iya. Nah, luka yang dialami Brigadir Joshua itu ada luka yang tidak bisa ditimbulkan kalau itu peristiwanya tembak menembak berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan tidak bisa mungkin timbul luka itu, gitu loh. Iya. Ya, luka itu hanya bisa timbul atau ada kalau posisi Dari si belakang. penembaknya berada di belakang, gitu. Kecuali pas tembak-tembakan, cing cing gitu ya. Jadi Ya, kecuali akrobat pelurunya gitu. bisa muter, ya kan? Iya iya. Pelurunya bisa Sirkus. pakai remote, bisa muter, Iya. nah, gitu loh. Oke, Ya jadi kan? sudah aneh ya. Oke, terus lanjut. Udah aneh. Nah, jadi kami ya kami biarkan saja, kami tidak memaksa dia untuk berkata yang jujur, ya. Hanya dari pertama pertemuan tanggal 13 Juli dengan Baradae, ada hal-hal yang kami catat mungkin sebagai motivasi kenapa dia berbohong, gitu loh. Iya. Ya. Dia bertanya gini, Kang Uya, kepada petugas kami, gitu. Yang saya lakukan nih masuk opermah kan, gitu loh. Jadi opermah itu perbuatan pidana yang tidak bisa dihukum. Gitu. Iya, iya. Karena keadaan terpaksa, gitu. Ya. Oh, dia selalu Pertama dia menanyakan kan, itu ya? Iya. ya, kayaknya dia butuh sugesti, butuh keyakinan bahwa Iya, yang dilakukan iya. itu adalah opermah, gitu. Iya. Dia kan cuma tamtama ya, kau ya, tamtama. Iya. Gitu. Artinya kalau sebenarnya walaupun dia lulusannya SMA, tetapi dia masuk kepolisian Brimob itu lewat jalur tamtama, gitu loh. Iya. Ya kita butuh kuliah S1 dulu lah untuk ngerti bahasa-bahasa hukum. Iya, 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 iya. Ya. Dia udah ngerti gitu ya. Ya, dia udah ngerti. Ya, jadi menurut pandangan kami memang ada sesuatu yang ditanamkan di kepalanya bahwa perbuatannya itu tidak bisa dipidana, ya kan? Iya, iya. Apalagi posisinya FS kan sangat kuat. Iya, iya, iya. Kadif Propam merangkap ketua Satgasus Merah Putih, ya kan? Oke. Nah, jadi sangat kuat, dia tahu lah posisi itu. Jadi hal itu juga mungkin kalau kita ikuti dari konfres yang 11 Juli segala macam itu, ada sih nampak walaupun tidak disebut sebagai opermah, tapi perbuatan membela diri gitu loh, masih dibuat ada statementnya perbuatan bela diri. Jadi kalau dalam hukumnya kan perbuatan bela diri kan memang nggak dihukum. Gitu. Ya. Tapi ketika dalam pertemuan dengan Barada itu kami sudah ingatkan, ya kan dia cerita bahwa dia nembak 5 kali semuanya kena, gitu loh. Joshua nembak 1 kali pun nggak ada yang kena, ya. Iya, gimana caranya itu? Kami jarak tembaknya tahu nggak? Dalam cerita pertama itu berapa kamu ya? Oh, berapa katanya?
cuma 5 meter Kang Uya. Cuma 5 meter bisa. Nggak ada yang kena. Kayak main pistol air ya. Cuma 5 meter. Kalau pistol air, ya jaraknya terbatas. Anak kecil aja mungkin kena kali kalau jarak 5 meter ya. Main Iya. pistol air. Iya, saya juga kalau dia nggak bilang jaraknya, saya tadinya bayangan saya rumah dinas jenderal, saya pikir luas kayak rumah Ya Kang Uya. ujung-ujung gitu ya. Gitu. Saya pikir kayak rumah Kang Uya gitu. Rupanya Iya. cuma luas, cuma 5 meter gitu loh. Iya. Ternyata mirip rumah saya. Gitu. Iya, Jadi, iya. jadi jaraknya dekat, ya kan. Kemudian dia katanya berhadapan. Ya, saya bilang, kan ceritanya begini Kang Uya, versinya Baradae pertama ya. Jadi saya Baradae pertama, nyampe di rumah dinas atau TKP tersebut, ya kan, dia langsung ke lantai 2, gitu. Ke kamarnya ajudan, kamar dia. Dia rapi-rapi, segala macam. Kemudian dia negur salah satu ART-nya di lantai 2, di lorong yang ujungnya sana, berseberangan sama dia. Kemudian dia mendengar Ibu PC teriak-teriak, Richard, tolong, kan? Katanya gitu ya. Hanya versi pertama ya, gitu loh. Kemudian dia turun tangga, dia lihat posisi Brigadir J di depan kamar ibu, gitu. Kemudian ditanya, ada apa bang? Atau Brigadir J nembak dia. Nembak, katanya ya. Nembak. Udah 5 meter nembak nggak kena pula kan, gitu. Itu nembak dia. Ini gitu. skenario-nya ya, skenario pertamanya. Skenario pertamanya nembak dia, kemudian dia berlindung di antara sambungan tangga itu, karena tangganya itu model apa itu namanya ya? Tipis lah, rapat itu ya. Iya. Rapat Belok gitu ya. Rapat gitu, jadi dia berlindung di bagian tengahnya, kemudian dia di situ dia melakukan balasan tembakan. Gitu loh. Tembakan pertama kena. Saya tanya, kamu tahu kena dari mana? Karena tubuh Joshua terhentak, kata dia. Oke. Kemudian kata dia Joshua maju ke kursi pijit di ruang tamu dari kursi pijit ya. Dia tembak lagi, tembakan 2 dan 3 kena lagi. Ya, gitu loh. Terus masih bisa maju. Masih bisa maju. Agak sakti ya. Film Robocop. Ya, sakti. Iya. Ya kan masih bisa maju. Joshua masih maju ke arah tangga. Sampai kemudian posisi Joshua sudah seperti orang bersujud gitu loh. Ya kan? Sudah tersungkur gitu, dan posisi orang sujud ya. Dia masih megang pistol, kata dia masih nembak. Tembakan 4 dan 5. Iya. Gitu. Jadi saya bilang ke Richard, panggilnya Richard. Jadi kata saya, Richard, saya sarjana hukum, saya pengacara. Ya. Kalau model konstruksi ceritamu seperti ini, sulit kamu berlindung dari operma. Gitu. Tembakan pertama, tembakan 2 dan 3-mu mungkin bisa dimaklumi atau bisa dipahami sebagai operma. Gitu. Tapi tembakan 4 dan 5-mu nggak bisa. Nggak bisa. Orang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Ya, karena kena semua dibilang katanya kan. Iya, orang sudah keadaan jatuh, tersungkur, gitu loh. Ya kan? Sudah tidak berdaya. Kamu masih tembak, gitu loh. Tembakan 4 dan 5, gitu loh. Itu udah nggak boleh. Udah nggak bisa itu. Udah masuk operma, gitu loh. Jadi, saya langsung bilang ke dia, cepat atau lambat kamu akan jadi tersangka. Gitu. Cepat atau lambat kamu akan jadi tersangka. Tapi saya sampaikan, LPSK tidak bisa melindungi tersangka. Iya. Ada pengecualiannya. LPSK hanya bisa melindungi tersangka bila dia bukan pelaku utama. Nah, bila dia mau mengungkap lebih terang, membuat terang perkaranya. Nah, itu namanya dalam bahasa dalam bahasa yang istilahnya kenal itu justice collaborator, dalam bahasa di undang-undangnya disebut saksi pelaku atau lebih panjangnya saksi pelaku yang bekerjasama. Gitu loh. Nah, kemudian saya jelaskan bagaimana prosedurnya, bagaimana termasuk rewardnya,
Iya. termasuk juga Iya. pengalaman kami dalam menangani justice collaborator. Iya. Nah, itulah yang kemudian ketika Kapolri pertama kali mengumumkan penetapan Baradae sebagai tersangka, ya, salah satu hal yang diungkap Kapolri adalah motivasi Baradae menjadi justice collaborator, gitu loh. Iya. Nah, jadi dia Oke. pertemuan saya dia menjadi di Barreskrim juga dia masih ingat Bapak yang ngomong Iya. yang menyampaikan ketika di LPSK tentang Iya. justice collaborator, ya saya masih ingat itu, gitu. Begitu Kang Uya. Oke. Jadi intinya adalah itu diungkapkan ya bahwa cepat atau lambat akan jadi tersangka gitu kan. Dan Ya, ditawarkanlah opsi itu untuk tadi jadi justice ya, kolaborator tadi ya. 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 Nah, itu Apa sebelum pengumuman tanggapan ya. Baradae pada saat itu? Langsung mikir dulu apa langsung masih cukup reaksi? Ya dia berpikir, tapi pada asesmen berikutnya dia udah mulai mulus-mulus tuh kamu ya. Maksudnya udah Kenapa mulai mulus-mulus ya? kerongkong. Ya, maksudnya udah mulai ada keluhan sakit. Udah Iya. namanya kerongkongannya nggak enak lah, segala macam Asam boleh. lambung naik pas itu udah ngikis ke Ya, kerongkongan. ya kan. Maksudnya udah mulai kepikiran lah, ya kan, gitu loh. Hmm. Secara umum orangnya cukup percaya diri. Oke. Percaya diri. Karena dia bisa bertahan Kalau ya awal-awal ya. ya cukup percaya diri. Iya. Kalau ngomong cukup runut, ya cukup runut. Walaupun kalau kita dalami kedetailannya nanti makin kabur darinya ceritanya, gitu loh. Tapi dia cerita itu runut ya. Dan sebenarnya pelit ngomong, pelit bicara, gitu loh. Iya. Artinya memang kita harus mengeksplorasi pertanyaan lebih dalam, gitu. Ngerti. Dapat jawaban yang lebih jelas lagi, gitu loh. Kalau enggak, kalau kita jawabnya sederhana, ya sederhana itu dia jawabin juga pertanyaannya. Sederhana lagi. Gitu. Jadi kalau menurut LPSK, Mas Edwin, ini yang kurang canggih, yang jelek skenario-nya, skripnya, apa Baradae-nya yang kurang briefing? Saya rasa memang tidak ada skenario yang sempurna ya. Iya. Itu prinsipnya sih, gitu ya. Yang lain kan tentu skenario ini dibuat kamu ya, dibuat oleh orang yang sedang berkuasa. Iya. Yang sedang berkuasa, posisinya adalah pengawas dari polisi, karena dia kadipropam, dia yang menghukum polisi-polisi nakal, ya kan, gitu loh. Iya. Dan kemudian juga merangkap sebagai pelaksana dari penyidikan, karena dia ketua Satgas Merah Putih. Merah Putih. Jadi hal yang anomali terjadi, Kang Uya, ya kan, di mana pengawas merangkap sebagai pelaksana. Gitu. Oke, dua-duanya. Jadi kalau dia salah nggak bisa diperiksa karena di pengawasnya. Iya. Ya kan? Nah, kalau orang yang lain salah, serse salah, bisa diperiksa. Bisa diperiksa propam. Bisa propam. Tapi kalau dia salah nggak bisa diperiksa, kan dia pengawas ya. Gitu. Oh iya, bingung ya. Nah, jadi dia merangkap posisi itu posisi yang super body ya, gitu loh. Iya, dalam sangat. Jadi posisi ini juga banyak menimbulkan ketidaknyamanan lah buat anggota Polri yang lain. Oke. Jadi tapi akhirnya jadi maksudnya karena dalam posisi berkuasa itu ya. Jadi soal kesempurnaan skenario nggak menjadi perhatian, gitu loh. Ya kan? Oke. Karena kan kurang detail. Karena kan pada hari yang sama pada peristiwa itu kan sudah dilakukan katanya ya informasi yang beredar pembersihan barang bukti, ya kan? Gitu loh. Jadi darah segala macam itu dibersihin, ya, termasuk ya katanya handphonenya hilang dari Brigadir Joshua, CCTV mati, segala macam, ya kan. Sampai CCTV jalan di situ juga diambil, ditukar, ya. Ambulan datang nggak pakai sirine, gitu kan. Iya. Jadi ya sudah, kan
tidak mungkin tidak terbayangkan Kang Uya bahwa ini Ya, akan jadi peristiwa yang menghebohkan, ya yang kan? besar sekali Besar nasional. sekali nasional, ya, yang membuat orang juga merasa ganjil dan janggal kan kenapa diumumkannya baru 3 hari kemudian? Ya, benar, Peristiwanya benar, 8 benar. Juli. Peristiwa 8 Ya, Juli, tiba-tiba polisi baru mengumumkannya tanggal 11 Juli, gitu loh. ya, Ya kan? Apa karena penyidiknya pada ikut kurban dulu, ya kan? Jadi ya, nggak sempat untuk buat pengumuman atau gimana. Tapi baru 11 Juli. Sementara peristiwa-peristiwa yang lain kan ketika ada peristiwa langsung ada eksposnya ke publik kan. ya, Gitu loh. ya, Kan jeda waktu ini juga membangun kecurigaan, gitu loh. Nah, tapi mungkin dalam posisi yang sangat berkuasa, ya dia pikir nggak akan heboh, semuanya bisa ya, ya. dikendalikan, gitu loh. Ya Jadi begitu, intinya Kang ya. skenario-nya kurang sempurna karena settingannya kurang berhasil karena kurang berguru sama Uya-Kuya. Ya sepertinya begitu. Saya kan Kang raja Uja lebih ahli settingan lah. katanya ya. Raja settingan. Nggak, tapi akhirnya kan jadi bisa Raja berubah setting dan raja gimmick. raja gimmick betul. Tapi kan di dunia hiburan, nggak di dunia nyata ya. Hiburan, bukan dunia nyata, bukan Ya, dunia kejahatan. bukan dong. Tapi akhirnya jadi bisa berubah gimana nih Mas Edwin? Karena kan ini perubahan pernyataan dari Barada ini sesuai dengan faktanya apa enggak? Makanya sekarang dia dilindungi LPSK ya. Ya, jadi gini Sudah Kang Uya, disurat, tadi saya sampaikan, iya, kan kami iya, melakukan investigasi Kang Uya, ya iya, iya. kan? Ya, investigasi kami itu mendapatkan beberapa temuan yang Iya, signifikan lah untuk iya, menggambarkan tentang konstruksi peristiwa, gitu loh. iya. Ya. Nah, ketika kemudian Baradae itu Hmm, mengakui perbuatannya, ya, iya. pengakuannya itu berkesesuaian dengan temuan LPSK, gitu loh. Oke. Ya, kita nggak bilang bahwa itu yang benar, nggak tahu. Tapi Iya, itu ada iya. kesesuaiannya, gitu. Jadi Signifikan ya. ya lebih berkesesuaian dengan tadi, Iya. terutama tadi Kang Uya soal luka di bagian kepala. Iya. Ya, luka di bagian kepala itu luka tembak di kepala, tembusnya di sini, tembusnya di Iya. hidung. Ya, itu lukanya tembakannya dari belakang ke kepala, gitu, tembusnya di sini, gitu. Nah, luka itu kan hanya bisa ditembakkan dari belakang, gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, kemudian cerita yang barunya baru ada baru sesuai lah, baru cocok bahwa ada peristiwa yang menyebabkan luka di bagian kepala itu, gitu loh. Jadi nggak ada peluru yang muter, gitu kan, gitu. Nah, Oke. jadi Jadi, kami ya, ya kan, ya kan. ya. Jadi intinya kan kalau kata mantan pengacaranya Baradae yang Diolipa itu bilang dia mengaku setelah bicara sama Diolipa. Tapi kalau kata Bareskrim katanya itu peran dari orang tuanya Baradae. Jadi sebetulnya dia mengaku gara-gara apa sih, Pak? Nah, ini saya tanya ke Baradae ya. Iya. Ya. Baradae Ya gini, apa tuh katanya? kamu apa motivasi kamu ngaku dan kamu ngaku ke Akhirnya siapa? ya. Ya kata dia, akhirnya saya berdoa minta tuntunan dari Tuhan. Ya kemudian saya mau lepas kamu, saya mau jujur. Ya, saya mau jujur. Kemudian dia minta dihadirkan orang tuanya. Memang orang tuanya ada di Jakarta. Artinya maksudnya Ya. sudah didatangkan dari sejak Ya. peristiwanya ke Jakarta oleh satuannya ya. Karena dalam rangka Di juga Makobrimob tapi katanya kan? ya, di Makobrimob, ya kan. Iya. Kemudian dia mengaku itu bukan di tim sus kata dia, tapi di Irsus. Kan ada Iya. dua tim kau ya. Iya. Ada tim sus, ada Irsus. Dia mengaku Iya. itu kata Baradae di Irsus. Irsus kan Iya. untuk masalah internal. Kalau tim sus Iya. untuk penyidikan, ya kan? Iya. Dia mengaku di Irsus dan dia memilih mengaku kepada Komjen Dopari apa? Dopari ya? Iya. Salah satu jenderal bintang Iya. 3 yang senior ya di situ ya. Dopiri ya.
kepada Jenderal Dopiri, ya. Jadi dia memilih mengakunya kepada jenderal senior ini. Gitu. Kemudian dia tanya apa pengakuannya, kata dia biar saya tulis aja. Kemudian dia tulis tangan. Nah, jadi menurut pengakuan Baradae seperti itu, kau ya? Iya. Jadi itu ya. Jadi saya bingung nih. Jadi gara-gara siapa dia ngaku gitu kan? Ya itu Iya, kan gitu. yang Bukan gara-gara kemudian menjadi dihipnotis Uya-Kuya, bukan ya? itu kan yang mungkin menjadi sensitif buat Polri atau Barreskrim. Iya. Seolah-olah gitu ada yang berkontribusi membuat dia ngaku. Iya. Nah, saya sih nggak menerusin lah. Tapi pengakuan Baradae gara-gara itu ya, dia berdoa, dia Nah, mengaku sama jenderal itu ya. ya. Nah, apakah setelah dia mengaku atau membuat perubahan pernyataan, terutama ke LPSK, Baradae mendapatkan ancaman? Sejauh ini sebenarnya sih tidak ada yang aktual ya, belum ada gitu loh. Tetapi ingin saya sampaikan begini nih, karena penonton Kang Uya juga jutaan ya, supaya nggak salah. Gitu loh. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu menyangkut syarat justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama itu ada ayat sendiri. Ada di pasal yang sama, ada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Dan ayat 2 itu khusus tuh justice kolaborator. Nah, menyangkut ancaman itu undang-undang membunyikannya begini kamu ya. Gimana? Dia artinya mendapatkan ancaman atau khawatir akan adanya ancaman. Gitu loh. Preventif jadi ya. Jadi alternatif, artinya bisa ada ancaman nyata, bisa juga kekhawatiran, gitu loh. Nah, tapi kekhawatirannya kan relevan. Artinya ini kan kejahatan yang dilakukan bersama-sama kamu ya kan? Iya. Ada pelaku utama, ada pelaku lainnya, gitu. Dan juga ada posisi pelaku yang punya pengaruh, gitu kan? Gitu loh. Artinya kalau dia punya kekhawatiran terjadi sesuatu kemudian atas keterangan yang baru dan yang benar itu hal yang wajar ya, gitu loh. Jadi dia khawatir ya. Khawatir gitu loh. Khawatir buat dirinya, khawatir terhadap keluarganya. Makanya setelah mengaku, LPSK menjaga 24 jam ya waktu itu ya? Ya, belum sampai sejauh itu kamu ya pada awalnya. Gitu loh. Tapi pertanyaannya nih, waktu sebelum merubah pernyataan, sebelum merubah kesaksian, itu ditemukan nggak Baradae mendapatkan ancaman? Karena sampai dia menuruti semua skenario-nya dari FS. Kok dia mau gitu loh? Ya, sebenarnya nggak ada, Kang. Nggak ada. Karena ketika kami tanyakan, yang membuat dia bersikukuh mengorbankan dirinya lah, ibaratnya. Ya, ini dua versi ya. Saya ceritakan versi pertama dulu nih. Versi ketika dia mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK pada LP yang awal ya. Yang pertama, tembak-menembak ya. Tembak-menembak itu, dia bilang ya dia khawatirkan, satu, dia takut ada laporan balik dari pihak keluarga Joshua. Kan? Yang kedua, dia takut adanya balas dendam. Gitu. Nah, kalau yang terkait dengan versi pertama, yang Kang Uya tanya tadi, sebenarnya bukan soal ancamannya Kang Uya, menurut saya. Tapi lebih pada keyakinan dia pada posisi FS yang kuat. Gitu loh. Ya. Ya tadi saya bilang di awal Kang Uya bahwa dia kan punya keyakinan bahwa yang dilakukan ini opermah. Perbuatan pidana yang tidak dapat dihukum. Dihukum itu kan ditanamkan di kepalanya gitu Kang Uya. Ya kan? Didoktrin lah ya. Kan itu kan seharusnya bayangannya mudah saja kan, karena si bos kan sekali propam. Orang kuat ya, pasti beres lah. SP3 ya. Iya, kalau diperiksa sama kali propam bahwa itu bukan pidana tapi etik disiplin, kemudian bahwa itu karena opermah perbuatan yang tidak bisa dihukum, ya selesai kan, gitu loh. Menurut saya ada keyakinan, dugaan saya ada keyakinan dari Baradae bahwa memang dia tidak akan berlanjut ke pidana. Kalaupun berlanjut ke pengadilan pidana, dia akan bebas karena membela diri, ya kan. Yang
Yang lain ya cuma yang lainnya menurut saya ya mungkin memang ada ini juga ya, ada suplemen gitu ya. Ya Iya, ini iya. suplemen itu misalnya karena ada janji yang mau diberikan oleh FS kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi janji itu sebenarnya juga muncul Kang Iya, Uya bukan sebelum peristiwa, iya, tapi pasca iya, iya, peristiwa. Dan makanya saya iya, bilang itu suplemen aja, bukan bagian dari perencanaan. Gitu loh. iya, iya. Ya. Jadi, yang mungkin setelah saya bertemu dengan Baradae sebagai tersangka ya, dan ngobrol dengan dia, Iya, ya saya baru bisa memahami dalam konteks kenapa dia melakukan ya. Gitu. iya, Ya, sekalipun ini bukan pembenaran atau ini iya, tidak iya, mendahului proses pengadilan, tapi gini iya, Kang Uya, Ferdi Sambo ini jenderal iya, bintang 2, iya, kan? Ini Barada ini polisi Brimob iya, Tamtama, iya. rentang rentang Jauh, sangat jauh. jauh, jauh Iya, banget, iya, ya kan jauh banget iya, gitu, ya kan gitu. iya, Mohon maaf kata Tamtamanya ada di level SMP, ya kan? Ini jenderal gitu, ya kan? iya, Ya kemudian dia Brimob, ya kan? iya, Diperintah untuk melakukan apapun kata jenderal, jawabannya siap siap laksanakan, iya, ya kan? iya, Nah, gitu. Jadi di situasi itu eh, saya merasa ya itu bisa jadi pembelaan lah, ya bisa jadi pembelaan iya. buat Baradae kenapa dia kemudian melakukan hal itu. Gitu. Begitu Kang ya. Jadi kalau sejauh Oke, soal ancaman kenapa dia kuku dengan skenario pertama nggak ada juga Kang. tidak ada, tidak ada. Nggak ada. Cuman khawatir, ya kan? Oke. Ya. Nah, sekarang kita balik ke Ibu Putri ya. Apa benar Ya. pada saat itu FS mendesak LPSK untuk segera melakukan perlindungan terhadap Ibu Putri, istri Verdi Sambo? Uh, iya, mungkin bukan mendesak ya, tapi mungkin ada pemahaman yang keliru gitu ya. Iya, kan ada Ada artikel soalnya. pemahaman, Gimana ya pemahaman? ada pemahaman yang keliru dari pemohon perlindungan ini bahwa ketika dimohonkan itu kemudian diberikan perlindungan, gitu loh. Iya, Ya. Nah, padahal kami punya mekanisme, punya cara, punya metode dan juga perintah dari undang-undang untuk memeriksa dulu permohonan itu benarnya seperti apa. Gitu loh. Jadi nggak serta-merta bisa dilindungi, gitu loh. oke. Jadi So, mereka kan berharap bahwa perlindungan itu kemudian kesan saya bahwa perlindungan itu dimaknai sebagai justifikasi bahwa Ibu PC adalah korban pencabulan. korban. Oke. Ya kan. Yang kedua, perlindungan itu dimaksudkan untuk menjadi barrier, untuk menjadi penghalang, ya kan? Pihak-pihak lain mengakses Ibu PC. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau dalam konteks Ibu PC mengalami trauma atau sakit segala macam, nggak perlu LPSK, ya kan? Artinya kemampuannya FS dan kemampuannya Kang Uya sama aja. Ya, Maksud saya kemampuan ekonomi, ya kan? Gitu loh. Oh gitu Ya ya. kan? Enggak lah. Jauh lah. Enggak maksud saya kalau sekalipun di LPSK kan ada program rehabilitasi Ya, medis, psikologis ya. Yang ya. artinya dibayar oleh LPSK ya, gitu loh. Oke. Kalau hanya soalnya ada soal medis dan psikologis, Iya, bisa ke itu secara pribadi cukup, mereka nggak ada kekurangan tuh itu kan, gitu. Iya, iya. Artinya itu nggak membutuhkan LPSK lah gitu. Nah itu yang menurut kami kan juga kurang relevan lah. Artinya memang Iya. bukan itu kebutuhannya. Gitu. Soalnya tapi katanya LPSK curiga ada desakan pihak lain di balik laporan Bu Putri ini. Benar ya? Yang desakan PLN itu gini kamu ya ceritanya. Gimana? Ya. Itu ada rapat koordinasi di Polda Iya, Metro iya.
tanggal 29 Juli. Gitu loh. Iya. Rapat itu temanya sih tentang apa nih, mekanisme rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Gitu loh. Kalau judulnya sih aman, judulnya aman. Iya, iya. Nah, tapi sebelum rapat kami sudah dapat informasi bahwa rapat ini memang khusus untuk bahas soal Ibu PC. Iya. Kemudian karena bahas soal Ibu PC, sementara prosesnya ketika itu masih ditelaah dan investigasi, kami kirim staf saja. Gitu. Ya, rapat itu dipimpin oleh Wadir Krimum Polda Metro Jaya yang kemudian oleh Irsus mendapat sanksi, ya kemudian ya. Gitu. Dan dalam pertemuan itu Wadir Krimum itu meminta agar LPSK segera melindungi Ibu PC. Oke, itu ya makanya ya desakan itu ya. Pihak lain tadi ya. Ya, jadi katanya LPSK jangan prosedural, ya kan LPSK harus punya sensitivitas korban. Ini perempuan, ibu kasihan jadi korban cabul. Ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru yang harusnya LPSK segera melindungi yang korban. baru ya. Nah, gitu kan, gitu loh. Ya itu, jadi suasananya seperti ya sidang itu rapat itu dimaksudkan supaya LPSK segera mengambil keputusan. Didesak lah ya berarti ya. Ya, diarahkan untuk situlah. Ya, ya kami tidak mau mengikuti kemauan sidang itu. Pertama, kami lembaga mandiri, lembaga independen. Ya, kami tidak di bawah oleh instansi kementerian lainnya. Jadi kami punya mekanisme dan punya cara sendiri dan punya undang-undang yang mengatur bagaimana cara kerja kami. Kedua, kami pada umumnya, pada peristiwa-peristiwa kekerasan seksual, kami itu sangat responsif, proaktif, dan akomodatif gitu untuk memberikan perlindungan pada korban-korban kekerasan seksual yang jumlahnya sangat luar biasa di LPSK sebagai pelindung. Tetapi kami kecualikan pada kasus ini. Kami kecualikan pada kasus ini karena tadi saya sampaikan sejak awal kami melihat ada yang ganjil, ada yang janggal. Gitu. Nah, sehingga kami juga harus selain punya simpati, empati juga harus mengedepankan kehati-hatian. Iya. Gini Kang Uya, secara umum ya pada kasus-kasus pencabulan atau kekerasan seksual, pemerkosaan ya, yang berada di wilayah yang domestik atau tertutup ya, itu ada dua faktor yang terpenuhi kau. Iya. Pertama adalah relasi kuasa. Gitu loh. Artinya posisi pelaku lebih berkuasa dibanding posisi korban. Nah, di dalam kasus ini kan kita nggak menemukan itu. Kalau dianggap bahwa Joshua diduga mencabuli Ibu PC, posisi kuasanya kan Ibu PC yang punya, bukan Joshua. Iya, pada saat itu. Iya, ya kan Ibu PC istri bos jenderal. Joshua juga gitu loh, ya kan. Kedua, biasanya yang terpenuhi juga dalam suatu peristiwa tindak pidana kekerasan seksual adalah pelaku memastikan tidak ada saksi. Iya. Nah, ya kan, gitu. Jadi kalau dilakukan di rumah yang kosong, gitu loh. Iya. Kalau dilakukan di luar rumah, di kebun segala macam, pastikan bahwa ada orang yang lain. Iya. Ya kan? Sementara waktu peristiwa versi yang pertama di tanggal 8 itu, kan ada orang lain. Iya, kok nekat gitu ya. Iya, kan masih ada driver, masih ada dua ajudan yang lain, gitu kan, gitu loh. Sekalipun Kang Uya ini bukan menihilkan atau meniadakan kemungkinan ada anomali ya. Ada pengecualian ya, gitu loh. Itu bisa saja terjadi kan, gitu.
bahwa yang umumnya dua hal itu terpenuhi. Iya, Pertama, biasanya. biasanya, lazimnya itu relasi kuasa dan pelaku memastikan tidak ada saksi, gitu loh. Ya. Tapi itu kan tentu jadi satu hal yang menarik untuk kita dalami. Apakah peristiwa pencabulan itu ada atau tidak? Iya. Gitu loh. Nah, kami tidak punya keyakinan atas Untuk peristiwa itu itu. terjadi. Okay. Nah. Jadi sebenarnya kamu ya, sebelum Polri kemudian menyatakan menghentikan proses penyidikan terhadap laporan pencabulan dan pencabulan pembunuhan, Iya. LPSK sudah kesimpulan, gitu loh, ya kan? Sudah punya Bahwa kesimpulan bahwa perbuatan cabul itu kita menyaksikan terjadi. diabaikan Ya ya. kan? Ya. Kedua, karena Ibu PC-nya nggak kooperatif atau bukan tidak merespon ya Iya. dari upaya LPSK untuk Iya. mengasesmen dia, Iya. ya Iya. itu juga Iya. menjadi hal yang prinsip juga Iya. untuk Iya. Iya. kita Iya. putuskan menolak, karena kan dia Iya. minta tolong, dia butuh, tapi kok nggak merespon, ya kan? Berarti nggak butuh-butuh amat, atau sebenarnya mungkin Oke, dari Bu PC sendiri kok nggak kooperatif gitu nggak, ya? Ya. iya, ya, kan, ya nggak ada ininya, kan nggak ada Iya. antusiasnya ya, antusiasnya nggak terlihat kan, dia memohon kok nggak Iya. antusias gitu kan, ya termasuk juga untuk Baradae, kami sebelum tadi yang saya sampaikan pengumuman dari Polri untuk menghentikan, kita sebenarnya juga mau menolak di konteks permohonan percobaan pembunuhan ya, Iya. karena Iya. informasi tadi saya sampaikan ke Kang Uya, saya bilang juga ke Kang Uya, peristiwa tembak menembak itu dan akibat ditimbulkan luka itu nggak nyambung, berarti Iya. Udah bohong. aneh ya. Oke. Ya berarti bohong, ya kan? Gitu loh. Tapi Jadi LPSK sempat bilang bahwa katanya istri Verdi Sambo butuh pemulihan mental. Bilang lagi LPSK sebut istri Verdi Sambo malu dan menangis saat diminta keterangan. Gitu. ya, Itu ya, sebetulnya gimana? ya. Gini Kang. Iya. Jadi dalam 5 kesempatan kita bertemu 2 Iya. kali. Iya. Pertemuan pertama 16 Juli, Sabtu 16 Juli di rumah pribadinya Iya. FS ya. Ketemu Ibu PC berbaring di kamar tanpa make up segala macam, dan ya sebagian hanya diam dan menangis, jadi nggak bisa ditanya jawab. Nah, ditanya. Kemudian pertemuan yang berikutnya kita undang ke kantor, nggak datang, gitu loh. Kemudian kita undang lagi ke kantor, nggak datang kuasa hukum sama psikolognya, gitu loh. Kemudian disampaikan oleh psikolognya diperiksa di rumahnya aja. Nah, sebelum itu Kang Uya, psikolognya bilang, pakai hasil kami saja. Kami Oke. sudah lakukan pemeriksaan asesmen. Pakai hasil kami saja jadi rujukan. Gitu loh. Ya kata kami nggak bisa begitu. Gitu loh. Kami sebenarnya Kang Uya, kalau pada umumnya hal itu bisa kami terima. Iya. Iya. Kalau korban Iya. sudah dilakukan asesmen oleh pihak lain, ya asesmen psikologis ya Kang Uya, oleh pihak lain atau medis, biasanya ya, di luar diterima. kasus ini kami terima, kami rujuk. Nah, kenapa ini nggak diterima? Ada? Apakah ada kejanggalan di awal? Harus sudah ada kejanggalan di awal. Iya. Jadi kami nggak bisa terima. Kami punya kewenangan untuk berusaha sendiri, gitu loh kan. Jadi itu bisa kami gunakan sebagai rujukan, tetapi tidak bisa menjadi bahwa itu menjadi dasar kami mengambil putusan. Okay. Ya, jadi kami mau periksa sendiri. Ya, kami periksa sendiri pada tanggal 9 Agustus di rumahnya. Nah, ketika kami datang, tim kami ada psikolog dan psikiater, dua-duanya perempuan ya, Okay. psikolog. Kalau saya sebut namanya, para psikolog dan psikiater Indonesia pasti kenal, tapi nggak perlu. Artinya mereka orang yang memang diakui di bidangnya, gitu. Oke. Nah, jadi mereka kemudian bertemu dengan Ibu PC, ya, ada metode-metode yang sudah disiapkan, dari yang wawancara, dari yang tertulis dan segala macam, ya, tidak ada yang direspon. Tidak ada yang direspon. Sama sekali. Tidak direspon. Ya kan, ditanya nggak jawab, disuruh nulis nggak mau, gitu loh. Iya. Yang sempat terucap, malu Mbak, malu, gitu loh. Ya kan? Bilang gitu aja. Dan gitu aja, gitu loh. Tapi kan ini kan psikolog dan psikiater kami memang berpengalaman ya. Artinya mereka coba berkomunikasi baik sentuhan fisik dan segala macam.
dan melakukan observasi dari pertemuan tersebut. Jadi menurut psikiater psikolog kami, terlepas dari apa background-nya yang mengakibatkan Iya. Ibu PC ini mengalami depresi dan trauma, tapi Ibu PC ini memang membutuhkan pemulihan mental. Gitu. Ya karena LPSK sempat bilang katanya Bu Putri ini mengalami gangguan mental ya. Ya bukan gangguan kejiwaan itu kan bisa bukan hanya orang gila ya. Iya, iya, iya. Ya, orang stres kan gangguan kejiwaan kan, gitu loh. Maksudnya Oke. jangan kemudian bahasa gangguan kejiwaan disamakan Iya. dengan gila. Nah, itu keliru, gitu. Ya, gitu. Iya. Jadi, ada hasil pengamatan observasi psikiater kami Iya. bahwa memang Ibu PC membutuhkan pemulihan mental, gitu loh. Iya. Bahkan menurut psikiater kami kalau tidak diberikan itu berbahaya secara pribadi. Oke. Gitu, Iya. Ibu PC. Tetapi apa yang menyebabkan stres, trauma, depresinya, kami nggak Iya. tahu. Apa ya? Karena dia nggak ngomong, Hmm. gitu. Iya. Nah, Iya. tapi untuk kebaikan Ibu PC harus berobat maksudnya ke psikiater, ya, psikiater untuk mendapatkan obat dan segala macam, mendapatkan terapi lah, gitu. Jadi Iya. begitu, Kang Uya. Tapi ada Pak Kamarudin, pengacaranya Brigadir J almarhum, bilang katanya Bu PC waras, cuma dibuat-buat aja, buat cuma acting aja katanya. Ada artikel nih. Itu gimana, Pak? Ya gini, hasil pendalaman dari psikolog psikiater kami itu salah satunya Kang Uya memeriksa apakah ini pura-pura atau tidak. Acting apa bukan? Ya. Ya, jadi kesimpulannya ini bukan acting, gitu loh. Ya, bukan acting. Kalau menurut psikiater psikolog kami. Iya. Tapi saya mau lanjutkan penjelasan saya begini Kang Uya. Bahwa ketika bertemu dengan LPSK, Ibu PC tidak mau menyampaikan apapun, ya. Tetapi Ibu PC ini bisa ngomong kok ketika ketemu dengan penyidik, diperiksa di BAP, itu dia bisa kasih keterangan. Bisa, ya. Nah, jadi walaupun dengan suara yang tidak normal dan kata liris suaranya, tapi bisa. Gitu. Kan? Bayangan saya gini Kang Uya, mungkin kan karena penyidik itu kan dianggap keluarga ya. Iya. Iya. Artinya dia lebih merasa bagian dari in group gitu. Kalau ditanya sama Iya, iya. polisi juga kan. Iya. Iya. Kalau yang bukan keluarga ya out group ya dia mungkin lebih defense gitu kan untuk cerita segala macam. Jadi memang fakta itu ada Kang Uya bahwa ditanya oleh penyidik dia bisa jawab walaupun suaranya lirik. Tapi ditanya LPSK dia nggak ada jawaban sedikit pun. Diam aja. Diam aja. Jadi bukan bermaksud nggak ada pun kita bilang berdasarkan ahli kami bahwa dia memang butuh pemulihan mental, ya pemulihan jiwaannya perlu dipulihkan gitu. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa kan Ibu PC akan menjalani proses hukum, ya, baik di pengadilan maupun di pengadilan. Ya tentu dia harus sehat lah, gitu. Iya. Oke. Nah, apakah gangguan jiwa atau goncangan jiwa ini itu adalah bagian dari atau ada kebenaran yang disembunyikan atau kebenaran yang ditutup-tutupi? Ya kan ada sesuatu yang dari kalau kalimatnya kan ada sesuatu yang ini yang ada yang perbuatan yang tercela lah ya. Ya kenapa kemudian yang keluar kan malu. Oke. Gitu. Karena malu apa karena ada ancaman kira-kira? Saya rasa enggak deh. Iya. Saya rasa enggak ada ancaman. Tapi yang jangan sampai kemudian publik berpikir bahwa situasi itu dipertahankan. Oke. Atau dikehendaki. Artinya kami menyampaikan ini dalam pendekatan sebagai manusia ya, bukan dalam konteks status hukumnya ya. Gitu loh. Sebagai kita sebagai sesama manusia, baik sebaiknya Ibu PC, sebaiknya keluarga Ibu PC ya mendorong agar Ibu PC berobat. Gitu loh. Ya. Karena menurut psikiater kami Ibu PC perlu dipulihkan situasi mentalnya. Iya.
Soalnya Terlepas, waktu LPSK bilang Ibu Putri mengalami masalah kejiwaan, Pak Kamarudin, pengacaranya Brigadir J, sempat bilang itu bagian daripada obstruction of justice yang merupakan ya, pura-pura terganggu atau depresi. Jadi itu ya, dianggap kayak menghalang-halangi pemeriksaan gitu. ya, ya, nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Ya. Iya, Artinya kan iya, begini, Kang Uya, iya, iya, di penyidik juga bisa lakukan itu kok. Gitu. iya, iya, Ya. iya. Penyidik bisa melakukan itu, bisa melakukan pemeriksaan apa ada ya bahasanya Iya, iya, visum psiatrikum gitu loh. Jadi visum yang diambil oleh psikiater. Gitu. iya, Ya kan. Saya kasih masukan buat Pak Kamarudin gitu. Ya kan. Kalau Pak Kamarudin nggak percaya sama iya, psikiater iya, dari polisi, iya. minta saja supaya psikiater independen Oke. memeriksa Ibu PC gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi apakah keterangan ahli LPSK benar? Apakah dugaan Pak Iya, Kamarudin benar? Ya, kita nggak iya, punya iya. kepentingan. Betul, betul. Nah, kalau menurut LPSK, menurut Mas Edwin, Ya, apakah Bu Putri ini, Bu PC ini akan menjadi kunci dari selesainya atau terkuaknya kasus ini yang sebenarnya? saya rasa dia punya pengetahuan, ya, dia punya pengetahuan. Ya, Sekalipun juga kuncinya bisa lebih dari satu kan, ada kunci serep. ya, 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 ya. Kalau kunci utama nggak bisa Jadi dipakai, pakai kunci serap ya. ya, ada kunci serep kan, ya kan. Kalau pintunya Kang Uya udah nggak pakai kunci lagi kan, beda. Kalau masih pakai kunci kan kita punya kunci serep, jadinya Iya, ya iya. bukan utama sih. Menurut pandangan saya mungkin ya, tapi sebenarnya nggak masuk substansi. Tetapi kan dengan Iya, pengakuan Baradae saja kan sudah kemudian menimbulkan 3 tersangka lainnya, termasuk pelaku iya, utama. iya. Kan? Dan Oh akhirnya ya, polisi-polisi banyak yang terseret ya. iya, termasuk 60 polisi kalau nggak salah ya, yang Iya, sudah iya. Ini diperiksa Irsus. Belum lagi sejarah. yang sudah copot jabatannya gitu. Sejarah. Iya, Dan kemudian iya. kalau Kang Uya ikutin berita di tanah air, bisa Kang Iya, Uya lihat tuh sekarang beberapa hari terakhir banyak dilakukan razia terhadap judi online. iya, 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 iya. Berkaitan nih Pak ya? Nggak tahu saya, tapi kok pasca ini ada Oh, pas razia banget gitu. itu. Ya, gitu pas banget gitu. Jadi Kalau gitu kan. kemarin Kominfo aja dianggap kok nggak bisa ngeblokir judi online itu kan ya. Waktu berapa waktu Ya, yang lalu ya. ya, gitu. Hmm. Jadi sekarang ada Oke. Nah, instruksi buat seluruh Kapolda untuk melakukan itu. iya, 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 iya. Oke, Pak, ini ada artikel mengatakan bahwa keluarga Brigadir J terancam tak dapat ganti rugi gara-gara pengacara. Terus LPSK bilang sulit bagi kami. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, gini Kang Uya. Iya, Jadi di minggu kedua setelah ya, pengumuman Polri itu, ya kan sudah mulai di hari Seninnya pihak keluarga Joshua melapor ke polisi ya, iya. laporan dugaan pembunuhan berencana Hmm. yang oleh Pak Kamarudin. Ya, kemudian heboh Iya, lah. iya, Dan orang beralih lah ke sosok Joshua. iya. Gitu loh. Nah, di minggu kedua itu setelah rame itu, kami proaktif untuk berkomunikasi dengan pihak pengacara, pihak keluarganya ya lewat WhatsApp. Iya. Kemudian kami juga kirim surat gitu. Bahwa kami akan membuka diri untuk memberikan perlindungan kalau pihak keluarganya mengajukan permohonan perlindungan. Gitu loh. Kenapa, Kang? Karena perlindungan ini sifatnya voluntary, Kang. Iya. Jadi pihak yang dilindungi harus mau. Kalau Oke. nggak mau, ya nggak bisa. Iya. Ya kan? Oke. Nah, maaf kata, misalnya Kang Uya punya masalah pidana. Ya kan, menurut kami, posisi Kang Uya Iya. bisa kami lindungi atau memerlukan perlindungan. Iya. Tapi kalau Kang Uya nggak mau kami Nggak lindungi, mau. ya Iya. nggak bisa. Mau Nggak bisa, gimana kami nggak lagi bisa ya? paksa. Ya nggak bisa paksa Iya. gitu loh. Nah, karena itu kesukarelaan. Jadi kami sudah menawarkan kepada
bapaknya, kepada bibinya, kepada kuasa hukumnya. Ya kan? Kalau butuh perlindungan silakan mengajukan permohonan ke LPSK, ya tapi tidak direspon atau belum direspon. Nah, sampai sekarang ya. Ya, tambahannya gini Kang Uya, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu hak korban tindak pidana itu adalah ganti rugi, Kang. Oke. Jadi di bahasanya kan disebut dengan istilahnya restitusi. Iya. Restitusi itu loh. Nah, maksudnya artikel yang Kang Uya baca itu, restitusi itu kewenangannya ada di LPSK, Kang. Baik nilai kewajarannya maupun pengajuannya ke pengadilan melalui jaksa penuntut umum. Iya, JPU. Kewenangannya ada di LPSK. Kalau pihak keluarganya tidak mengakses LPSK, maka dia tidak bisa menuntut ganti rugi. Saya pun tuntut ganti rugi itu juga ini ya, bukan suatu hal yang wajib. Gitu. Jadi bisa digunakan, bisa enggak. Kalau pihak keluarga yang nggak mau minta ganti rugi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pihak keluarganya menuntut ganti rugi material, di dalam proses hukum pidana, dia bisa mengakses LPSK untuk melakukan penghitungan kewajaran kerugiannya dan memasukkan hasil penilaian itu ke dalam tuntutan jaksa. Demikian, Kang. Oke. Pak, terakhir nih. Ada artikel di Detikcom. Ada transaksi setelah kematian katanya. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebutkan Irjen Verdi Sambo menguasai 4 rekening milik Brigadir J. Kamarudin menyebut 3 hari setelah kematian Brigadir J masih ada transaksi mengirimkan uang 200 juta ke rekening salah satu tersangka. Ya. Nah, sudah dengar itu? Apa komentarnya? Komentar. Pertanyaan. Gini ya. Ya, gini. Dari keterangan yang Baradae sampaikan, bahwa almarhum Joshua ini adalah sosok yang dipercaya oleh FS dan Ibu PC. Ya, bahkan dari mungkin sudah lama atau sejak Baradae melekat ke FS, itu memang kata Baradae, Brigadir Joshua ini sudah melekat di Ibu sebagai ajudan dan driver Ibu, ya. Khusus ajudan tunggal untuk Ibu. Yang lain, supaya memberikan gambaran, ya, saya tanya, ini kan ADC-nya ada 8, ya kan, judulnya 8 gitu. Itu kalau ada kebutuhan keuangan segala macam, itu mintanya ke siapa? Ada karungga nggak? Kepala rumah tangga. Saya ada karungganya nggak? Nggak ada. Terus kalau ada permintaan seperti itu, mintanya ke siapa? Mintanya ke Joshua. Artinya menyangkut kebutuhan domestik material tim ini itu melalui Joshua, gitu loh, ya. Itulah bisa kita bayangkan bagaimana dekatnya ya Joshua dengan FS dan Ibu PC, ya, masuk soal uang, gitu loh. Jadi saya sampai situ aja, Kang. Soal apakah uang itu bagaimana, ya saya nggak tahu kan, gitu kan. Gitu loh. Tapi emang gambarannya bagaimana soal yang berhubungan sama uang juga Joshua dipercaya. Oke, jadi bisa dikatakan Joshua memegang uang gitu ya. Uang dari FS atau istrinya gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Nah, ini terakhir lagi nih. Dengar kan katanya ada pernyataan bahwa Baradae sempat ditawarkan uang sekitar 1 miliar ya setelah kasusnya SP3. Baradae cerita nggak? Ya, keterangan itu sudah disampaikan oleh Jolipa ya. Iya, Jolipa. Ya, itu tadi saya sempat sampaikan di tengah-tengah pembicaraan kita. Iya. Saya bilang suplemen itu loh. Itu suplemen itu maksudnya. Ya kan. Tapi yang saya bilang itu bukan sebelum peristiwa, tapi itu pasca peristiwa.
Ya, Setelah peristiwa. ya gitu. Oke. Nah, Suplemen tadi menawarkan siapa? ya tadi FS menawarkan. FS. Oke. Bahwa Oke. nanti kalau setelah selesai, setelah SP3 ada imbalan. Gitu. Ya kan? Oke. Oh, itu suplemen itu ya tadi ya. Ya. Oke. Oke. Tanggapan dipecatnya pengacara lama di Olipa dan Burhanuddin? Ya, saya rasa secara umum gini, Kang. Ya. Ini kan tindak pidana yang Ya. ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Iya. Karena tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, berdasarkan hukum acara pidana, mewajibkan tersangka itu harus didampingi oleh pengacara. Ya. Ya. Kemudian apabila tersangka itu tidak mampu membayar pengacara, memilih pengacara, maka negara wajib menyediakan. Iya. Nah, dalam posisi ini sepertinya yang menyediakan itu adalah Barreskrim. Oke. Gitu. Ya, kemudian yang menyediakan memutus atau gimana, yaitu hal lain lah. Ya, tapi saya kasih gambar begitu aja lah. Tapi kalau bahasa umumnya gini sih, Kang. Ya, klien itu bisa milih siapa saja dan bisa mengakhiri hubungannya atas pidana tersebut. Ya, itu aja, Kang. Jadi yang minta Baradae kliennya ya? Ya bukan, ya secara umum dalam hubungan antara klien dan kuasa hukum, klien itu bisa milih siapa saja. Dan juga bisa mengakhiri kapan saja. Gitu. Iya. Ya, biasa terjadi ya. Ya, saya sih nggak mau masuk dalam lah. Itu masalah dapur orang masing-masing. Iya. Nggak aman ya, Pak? Nggak penting. Nggak penting dalam konteks nggak penting, lebih tepat nggak penting. Iya, nggak penting dalam konteks kami. Nggak ada keperluannya. Jadi saya ditanya sama pengacara, Pak, kenapa pengacara pertama diganti, kenapa pengacara kedua diganti? Nggak ada urusannya sama kami. Sama LPSK nggak kontekstual ya? Nggak ada urusan, iya, nggak ada kontekstualnya, nggak ada hubungan sama perlindungan. Iya. Oke. Siap. Kecuali pengacara lamanya minta perlindungan LPSK ya? Ya, kalau itu bisa. Iya. Itu relevan. Gitu. Oh ya. Iya. Oke, siap Mas Erwin. Harus ada masalah pidana dulu. Iya, betul. Terima kasih banyak, Mas Erwin. Salam hormat buat keluarga juga, buat rekan-rekan di LPSK. Sama-sama. Ya. Saya selalu. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.